Panjang masa ketika Atlantik masih diselimuti lautan, lahirlah seorang laki-laki gagah perkasa. Dia bernama Conan dari bangsa Cimmeria. Saat ini Conan terlihat sedang berdoa di depan sebuah makam batu keramat di Malak, asisten dari Conan yang kebetulan sedang menghitung harta hasil jarahan mereka dari para perampok. Saat itulah muncul beberapa pasukan kerajaan yang mengepung Conan, namun Conan berhasil menghalau mereka semua. Dan setelah semua pasukan tumbang, barulah sang ratu muncul. Beliau bernama Ratu Taramis. Conan yang terkenal kuat dan tak terkalahkan membuat Ratu Taramis ingin meminta bantuannya, di mana Conan akan diberikan sebuah imbalan yang cukup mustahil, yaitu kebangkitan kekasihnya yang sudah meninggal. Yang hal itu bisa dikabulkan asalkan Conan mau menuruti semua permintaan si Ratu Taramis ini. Do as I ask of you, and I will. Tell me what I must do. Conan pun ikut ke istana Ratu Taramis, yang di situ dia disambut gembira oleh semua rakyat kerajaan, oleh karena kepopuleran Conan yang kuat dan berotot sudah tersebar luas kemana-mana. Sampai di istana, Ratu Taramis pun langsung menyampaikan apa tugasnya, di mana Conan harus menjaga seorang putri bernama Putri Jenna yang akan melakukan perjalanan untuk mengambil sebuah kunci berupa kristal yang bisa membuka pintu untuk mendapatkan tanduk sakti berhiaskan permata. Konon yang jika dibalik artinya jadi beda, tanduk tersebut adalah sumber kekuatan yang bisa membangkitkan Tuhan mereka, yakni patung yang sedang dipegang oleh si ratu saat ini, yang secara logika Tuhan. What is this Kian like? Dan inilah Putri Jenna, anak angkat Ratu Taramis yang akan melakukan perjalanan panjang untuk menemukan tanduk permatanya, di mana Ratu Taramis juga mengirim pengawal pribadinya yakni Bombata, ini bebenguknya, untuk membunuh Conan setelah tanduknya berhasil didapatkan, karena ada kekhawatiran jika Conan berkhianat dan mencuri tanduk tersebut. Di tengah perjalanan, Conan bermaksud ingin mengikut sertakan temannya yang merupakan seorang dukun sakti mandraguna, tetapi nampaknya dukun tersebut tidak terlalu sakti-sakti amat, karena saat ini dia justru terlihat sedang kesulitan dan akan dijadikan makan siang oleh suku kanibal yang sedang kelaparan. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Akiro, seorang dukun yang katanya bisa browsing secara pihak gaib dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, di mana Akiro bersedia ikut dalam perjalanan ini karena menganggap Conan sudah seperti saudaranya sendiri. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati padang pasir yang tandus hingga sampailah di sebuah desa kecil. Di situ kita bisa melihat ada seorang wanita yang katanya anggota dari kelompok pencuri, di mana warga sengaja mengikatnya dan mengerubutinya supaya si pencuri ini kapok dan tidak mengulangi perbuatannya. Melihat perbuatan warga yang tidak manusiawi, Conan pun memutuskan untuk menolong si pencuri. Dia bernama Zula, seorang wanita pencuri yang cukup tangguh dan memiliki kemampuan tidak bisa diremehkan. Ketika Conan dan kawan-kawan melanjutkan kembali perjalanan, saat itulah Zula memutuskan untuk mengikutinya. Sempat dihadang oleh Bombata yang melarangnya untuk ikut, Conan pun mengizinkan Zula untuk bergabung setelah melihat kemampuannya yang mungkin bisa membantu mereka dalam perjalanan ini. Tiba di lokasi yang dituju, yakni sebuah danau yang di tengah-tengahnya ada istana yang terbuat dari kristal. Conan menyuruh semuanya untuk istirahat terlebih dahulu, baru esok paginya mereka akan menyeberang menuju istana tersebut. Rest. Saat malam tiba, kita akan melihat sang penjaga istana kristal yakni seorang penyihir bernama Tot Amon. Dia pun berubah menjadi seekor burung, kemudian terbang ke tempat peristirahatan Conan dan kawan-kawan, lalu menculik Putri Jenna dan membawanya ke istana tersebut. Esok paginya, barulah Conan dan kawan-kawan pun panik dengan menghilangnya Putri Jenna karena kesalahan mereka sendiri. Dukun sakti pun mencoba menerawang dan melihat jika Putri Jenna telah dibawa oleh si penyihir ke dalam istananya.
Conan dan kawan-kawan pun menggunakan perahu untuk menyeberang ke sana, melewati tangga dan masuk ke dalam istana kristal. Di situ Conan terpisah dengan kawan-kawannya dan terjebak di sebuah ruangan penuh dengan cermin. Saat itulah muncul banyak sekali orang berjubah merah yang perlahan mendekatinya dan tiba-tiba Conan pun terlibat pertarungan dengan si penyihir yang berubah menjadi monster jadi-jadian, di mana Conan cukup kesulitan menghadapinya, bahkan beberapa kali sempat dibanting dan dilempar oleh monster jadi-jadian tersebut. Pada akhirnya Conan berhasil menemukan titik kelemahannya, yakni dengan menghancurkan semua cermin yang ada di istana ini, sehingga membuat si penyihir kesakitan sendiri dan tewas berubah menjadi potongan cermin. Setelah Putri Jenna gugah dari bobonya, dia pun segera mengambil kristal tersebut dan tanpa buang waktu, mereka semua pun pergi meninggalkan istana kristal yang tenggelam ke dasar danau. Dalam perjalanan ke lokasi kedua, yakni istana tanduk, mereka semua pun dihadang oleh pasukan berkuda yang menculik Putri Jenna ketika yang lain sedang sibuk terlibat pertarungan dan berhasil menumbangkannya dengan cukup mudah. Mereka adalah pasukan Ratu Taramis yang dikirim untuk membunuh Conan dan kawan-kawan yang dianggap akan berkhianat dan mengambil kristal itu untuk diri sendiri. Tetapi setelah pasukan itu kalah, akhirnya Bombate mengalah dan ikut melanjutkan perjalanan ini. Sampai di Bukit Bebatuan, di sana ada sebuah istana batu yang tersembunyi yang dengan kekuatan fisik Conan berhasil mendorong pintu masuk tersebut. Lantas masuklah mereka ke sana, di mana Akiro menemukan beberapa tulisan kuno yang mengatakan bahwa tanduk tersebut berpotensi bisa membangkitkan sesosok iblis bernama Dagot yang dipercaya bisa menguasai dunia dengan kekuatan kegelapan, sehingga semua yang dikatakan oleh Ratu Taramis di awal tidak lebih dari hanya sebuah kebohongan belaka. Ketika Akiro akan memperingatkan Conan, Putri Jenna sudah keburu meletakkan kristalnya, sehingga sebuah pintu api pun tiba-tiba terbuka. Lantas Putri Jenna masuk ke dalam dan mengambil tanduk berhiaskan permata yang selama ini dicari-cari oleh Ratu Taramis. Ketika akan pulang, di situ sudah ada kelompok kerajaan yang merupakan musuh dari kerajaan Ratu Taramis, sama-sama ingin memiliki tanduknya karena siapapun yang meletakkan tanduk tersebut dan berada di samping kebangkitan iblis Dagot, maka orang tersebut akan ikut menjadi penguasa dunia. Right hand. Enough talk. Conan langsung melemparkan pisau hingga membuat pertarungan pun pecah. Lantas mereka pun masuk kembali ke dalam ruangan tanduk yang di situ terjadi pertarungan tenaga dalam antara Akiro dan raja dari kelompok tersebut. Setelah berhasil menutup pintunya, Conan dan kawan-kawan pun keluar melalui jalan rahasia, sehingga hanya dia dan Putri Jenna lah yang berhasil keluar dari istana tersebut. Conan dan kawan-kawan pun mencoba meruntuhkan batu penghalangnya hingga mereka berhasil keluar. Sempat acuh tak acuh dengan nasib Putri Jenna, Conan menjelaskan jika mereka tidak pergi menyusulinya, maka Jenna akan mati menjadi tumbal untuk menghidupkan iblis Dagot. Sacrifice. I will. Are we some charitable institution? Let me! Singkat cerita, Putri Jenna dan Bombate pun sampai di kerajaan dan disambut bahagia oleh Ratu Taramis, yang tanpa buang waktu mereka langsung mengadakan ritual untuk mempersilahkan Jenna menempelkan tanduknya ke dahi patung Dagot, yang pada saat bersamaan langit pun tiba-tiba menjadi gelap dan patung tersebut terlihat bergerak sedikit.
Tepat di waktu yang bersamaan, Conan dan kawan-kawan akhirnya sampai di kerajaan dan mencari jalan lain untuk bisa masuk ke istana. Dengan bantuan Akiro yang membrowsing pihak gaib, mereka pun masuk melalui air terjun yang merupakan jalan rahasia. Mereka pun masuk ke sana, melumpuhkan para penjaga yang akhirnya Conan Terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua yang diakhiri dengan tewasnya si Bombata, di mana Putri Jenna sendiri akan dibunuh sebagai tumbal untuk membangkitkan iblis Dago. Tapi ya, Zula berhasil merombak sang Algojo yang membuat ritual penumbalan gagal, di mana iblis Dagot pun akhirnya bangkit dengan bentuk yang tidak sempurna. Conan pun turun dan mendorong Ratu Taramis hingga dia tewas tertusuk culanya, di mana Conan yang seorang gagah perkasa pun mencoba untuk membunuhnya, tetapi karena yang dilawannya kali ini adalah iblis setan, maka Conan pun agak sedikit kesulitan untuk mengalahkannya. Dengan kekuatan Conan pun loncat ke punggung si Dagot, mencabut paksa tanduknya hingga membuat makhluk tersebut tewas seketika. Dengan kematian Ratu Taramis, Jenna pun diangkat menjadi ratu baru di kerajaan tersebut, di mana Conan diangkat untuk menjadi panglima pasukan. Namun Conan menolaknya dan memilih untuk berkelana. Rule Shadowzone with me. I will have my own kingdom.